Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali bisa bersama-sama dengan saudara pada setelah empat kali hari Minggu. Lama juga saudara ya. 4 kali hari Minggu tidak bersama-sama dengan saudara, dan senang sekali hari ini bisa bersama-sama beribadah. Mohon maaf saudara kalau saya pakai kacamata, saya nggak bisa lihat karena agak naik nih, nambah nih, jadi harus lepas. Oke. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tidak hanya sebuah ungkapan dari syair lagu, all my life you have been faithful. Tidak hanya tentang sebuah ungkapan dari penyair dalam lagu ini, tapi ini menjadi sebuah statement dari pengalaman hidup kita, bahwa kesetiaan Tuhan kita alami, kita nikmati sampai hari ini. Terlepas dari pengalaman-pengalaman setiap orang yang berbeda-beda, tapi Tuhan selalu ada di dalamnya. Tuhan selalu bekerja di dalamnya untuk menghadirkan kita kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu berbicara tentang satu hal yang mungkin bagi sebagian orang akan menganggap hal sederhana. Tapi saya merasa perlu untuk mengingatkan kita kembali tentang hal ini. Saya coba beri topik, Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan. Di dalam bunyi firman Tuhan dikatakan, I will give you rest. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya sengaja mencatat 3 version di sini. Ya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Di version yang ketiga yang saya catat di sini, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Saudara, di setiap pengalaman hidup kita, aktivitas kehidupan kita setiap hari, itu memberi dampak dalam kehidupan emosional kita. Dalam pengalaman bahagia, itu pun memberi dampak dalam pengalaman emosional kita. Demikian juga ada pengalaman sebaliknya. Dan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Bahwa ada situasi yang berbeda dengan kebahagiaan. Ada situasi yang oposit dengan kebahagiaan, yang kadang-kadang menteror kehidupan kita. Sekalipun kita menginginkan keadaan yang kalau boleh semua baik-baik saja. Bahkan kita berusaha sebaik mungkin, kita mengejar sebuah prestasi. Supaya setidak-tidaknya kita boleh ada pada keadaan hidup yang kita mungkin bisa menyebutnya stable, kita juga bisa menyebutnya peace, kita juga bisa menyebutnya ketenangan. Tetapi kita pun harus menerima seolah-olah bahwa ini sudah menjadi sudah part of our journey as a human being. Bahwa ada situasi yang berbeda yang menteror kehidupan kita. Dan sangat penting buat kita untuk untuk deal dengan situasi yang berbeda. Ketika keadaan itu baik-baik saja, kita mungkin akan kita akan enjoy menikmatinya. Tetapi ketika keadaan yang sebaliknya, saya katakan tadi bahwa itu beresiko di dalam kehidupan emosi setiap manusia. Kesalahan dalam mendrive emosi itu akan berdampak, bahkan beberapa kasus justru berdampak pada tindakan kejahatan yang berakibat sangat fatal. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab pun setuju mengatakan kepada kita bahwa memang ada situasi yang seperti itu. Alkitab pun ingin berkata, bahkan ada ayat katakan bahwa kita tidak hanya dikaruniai untuk percaya, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita. Ya. Jadi fakta ini pun diakui oleh Alkitab.
Tetapi tidak berarti bahwa ketika Alkitab mengakui bahwa ada fakta-fakta seperti itu, lalu kemudian mari kita hidup dalam fakta itu. Mari kita hidup dalam kesulitan. Mari kita hidup dalam kesusahan. Mari kita hidup dalam... Tidak seperti itu, saudara. Justru pada situasi seperti itu, Alkitab ingin menghadirkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Atau Alkitab ingin menekankan kepada kita bahwa ketika fakta ini memang terjadi dan dialami oleh semua orang, maka jawaban terbaik itu ada di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan hadir sebagai jawaban yang sempurna. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku. Ini sebuah panggilan. Ini sebuah ajakan. Sekalipun mungkin panggilan itu tidak bersifat memaksa. Sebab kita memiliki kebebasan. Apakah kita mau mengikuti panggilan itu atau tidak. Tapi paling tidak yang kita lihat di sini adalah Tuhan peduli. Tuhan peduli. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi tidak eksklusif hanya untuk mereka yang tidak ada masalah. Tidak eksklusif hanya untuk mereka yang fine-fine aja. Ya. Tetapi di dalam Tuhan, Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Atau Yesus sangat-sangat jelas berkata, hei, apabila kamu punya masalah, apabila ada keadaan hidupmu yang sulit engkau atasi, justru Tuhan panggil, Tuhan justru menyediakan waktu, Tuhan justru menyediakan hidupnya untuk kita datang kepada Tuhan. Dan Yesus katakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi perhatikan baik, ada marilah kepadaku, lalu aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi apakah nanti kemudian kita mengalami kelegaan, itu sangat bergantung kepada kita mau nggak datang. Kita mau nggak merespons, kita mau nggak mengakui, kita mau percaya nggak pada panggilan Tuhan itu. Kita memiliki cukup secara intelektual untuk mampu memutuskan atau mencari solusi yang terbaik menurut kita. Ya. Apakah itu karena latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan itu tidak saja terjadi di luar sana. Bahkan, apakah kemudian atau mungkinkah seseorang yang melayani Tuhan dapat ada pada situasi seperti ini? Sangat mungkin. Apakah orang yang dikenal setia dapat mengalami kelelahan, keletihan? Atau apakah seorang yang setia kepada Tuhan dapat mengalami masalah? Sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin. Melayani Tuhan atau mengerjakan sebuah tanggung jawab pelayanan bisa membuat kita keletihan. Ya. Bisa membuat, makanya pentingnya buat kita untuk bertumbuh dewasa. Tadi pagi dalam perayaan anniversary di Golko, saya katakan bahwa di usia yang ke-9 tahun anniversary El Gibor, seharusnya setiap usia pertumbuhan itu bermakna kedewasaan. Harusnya demikian, bukan? Setiap perayaan anniversary atau birthday, seharusnya harus semakin dewasa, bukan semakin kanak-kanak. Demikian pun dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ekspektasi dari pertumbuhan iman kita adalah seharusnya kita semakin dewasa. Sehingga ketika kita dewasa, kita mampu deal, kita mampu kita mampu menyelesaikan setiap konflik di dalam diri kita atau persoalan apapun bentuknya. Sebab kedewasaan itulah yang akan menentukan apakah kita mau percaya kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, atau kita mencari jalan sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang, kita hidup di lingkungan kita di Australia disebut
sangat sekuler, sangat sekuler. Sehingga setiap bentuk persoalan hidup, maka prioritas yang muncul dalam pikiran manusia kita adalah solusi sekularisme. Ya. Karena kita dekat dengan kehidupan seperti ini. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini buat kita sekalian adalah, ingat, ada janji, ada jaminan bahwa Yesus katakan, I will give you rest. I will give you peace. Tetapi peace atau ketenangan atau damai yang Allah sediakan, yang Tuhan miliki, yang disediakan untuk kita, sangat bergantung kepada kita mau datang sama Tuhan apa enggak. Ada orang yang berkata bahwa bahkan ada orang yang pada situasi ketika dia melayani Tuhan, kemudian dia punya masalah, dia kemudian mulai bertanya, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa semua? Akan lebih mudah dia mempersalahkan Tuhan daripada dia merenungkan kebaikan Tuhan yang sedemikian besar. Lagu tadi katakan, you have been so good. Sepanjang hidup kita. Nah, ini yang menjadi pesan penting dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa ada jaminan, ada kepedulian, ada perhatian. Di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada jawaban. Dan Tuhan sendiri katakan, I will give you. Aku akan memberikan kepadamu. Tetapi kita harus datang dan menerima. Kita harus datang dan mengambilnya sendiri. Kita tidak akan pernah mengalami apa arti dari kelegaan itu sendiri kalau kita nggak benar-benar datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, bahwa mungkinkah seorang melayani Tuhan dapat lelah, letih? Tidak hanya pelayan, banyak hamba Tuhan yang betul-betul, apa itu istilah, burning out. Burning out. Dia sampai pada satu titik dia udah nyerah. Pada kasus-kasus ekstrim, dia betul-betul meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata kepada kita sekalian, bahwa situasi emosional ini bisa terjadi kapan saja kepada siapapun, tidak hanya kepada mereka yang di luar sana yang tidak punya Tuhan, tapi juga dapat terjadi di sini mereka yang melayani Tuhan. Bisa. Tapi keistimewaan kita adalah Yesus tahu, Yesus mengerti, maka Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus tahu bahwa iya kita melayani Tuhan, tapi kita juga bisa punya masalah. Lalu Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, sejak kita aktif dalam pelayanan misi, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kami dengar. Bahkan waktu kami ada di Indonesia, ada banyak fakta yang kami lihat. Bahwa meresponi panggilan Tuhan itu jauh lebih penting sekedar dibandingkan dengan sekedar mengimani apa yang Tuhan sediakan. Sebab kenapa? Sebab Tuhan menyediakan. Tapi kalau kita nggak datang, itu masalahnya di situ. Kalau kita nggak benar-benar memberi diri, kita nggak akan pernah mengalami. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban, hai kamu sekalipun kamu yang melayani Tuhan, yang ada di dalam bait Tuhan, yang ada dalam gereja, tapi ketika kamu letih lesu, dan keletihan itu bisa karena pelayanan. Makanya coba tanya, apakah pelayan mungkin ukurannya begini. Kalau pelayanan atau tanggung jawab rohani kita mulai terasa seperti beban, hati-hati. Kalau pelayanan atau perjalanan iman kita mulai terasa
itu seperti beban, seperti pikulan yang berat. Hati-hati. Makanya pada hari Kamis yang lalu dalam ibadah Hope saya katakan bahwa pelayanan itu dasarnya kasih. Sebab kalau pelayanan tidak dibangun di atas dasar kasih, kita akan mudah rapuh, kita akan mudah goyah. Sebab iblis berusaha membuat kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Dia berusaha merampas konsentrasi, merampas fokus, merampas kesukaan, citaan kita melayani dan lain-lainnya. Makanya layani Tuhan dengan cinta. Amin. Halo. Layani Tuhan dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih yang tulus. Ganti beban itu dengan kesukaan. Ganti keletihan itu dengan kesukaan melayani Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengerjakan itu dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengganti ratap kita dengan kesukaan. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku. Sebab pokok persoalannya ada di situ. Bisa saja orang ada di dalam gereja, tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Bisa saja orang ada dalam satu ibadah dia, tapi dia tidak benar-benar datang kepada panggilan Kristus. Dan ini adalah ini terjadi kepada banyak orang Kristen. Lalu bagaimana solusi kita ketika kita itu saya katakan tadi burning out dalam pelayanan? Apa? Bagaimana solusi? Lari dari pelayanan? Mempersalahkan orang lain? Saudara, semakin kita lari dari apa yang seharusnya kita kerjakan dalam Tuhan, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan tidak akan pernah membuat kita semakin baik, tidak akan memperbaiki keadaan itu semakin baik. Tanggung jawab kita di dalam Tuhan memang besar. Besar tanggung jawab kita. Udah, kita memang harus terima itu. Tanggung jawab orang percaya itu besar. Tanggung jawab pelayanan itu besar. Memang besar. Kita bahkan nggak bisa, hampir-hampir kita nggak bisa pilih ini yang lebih kecil, ini yang besar. Nggak bisa. Sebab semua orang percaya memiliki tanggung jawab rohani yang sama. Tetapi upah kita adalah sorga. Itu bedanya. Upah kita adalah sorga. Dan ketika kita membawa pikiran hati kita kepada upah, yaitu panggilan sorgawi, maka hal-hal yang lainnya akan menjadi lebih ringan, lebih sederhana. Karena kita berfokus kepada tujuan akhir dari perjalanan iman. Makanya jangan berhenti hope kita, iman kita jangan berhenti kepada kebutuhan kita hari ini. Jangan berhenti kepada keinginan kita tentang hal-hal fisik. Kita harus benar-benar excited dengan hal-hal yang lebih rohani, gitu loh. Karena di situ beda, disitulah sama saya tadi, disitulah kedewasaan kita ada di situ. Sehingga ketika kita excited dengan alasan cinta kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita ada pada situasi yang sulit, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan lebih mudah kita menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita membawa hidup kita melekat kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyelesaikan. Sebenarnya makna datang kepada Tuhan bukan kita mengambil jawaban, bukan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan itu loh. Kita datang kepada Tuhan bukan kita mengerjakan sendiri, kita datang kepada Tuhan tapi Tuhan lalu kemudian yang mengerjakan, menyelesaikan itu. Yesaya pasal 40 ayat 28. Haleluya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi
dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Perhatikan, ayat 9. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Alkitab mengatakan begini. Tidak semua masalah kita dapat kita selesaikan dengan pengalaman kita. Nah, bisa. Tidak semua persoalan di hidup kita dapat kita selesaikan dengan kekuatan seperti yang kita miliki sebelumnya. Solusi yang pernah kita lakukan sebelumnya, tidak. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku toh sudah kemarin aku bisa menyelesaikan. Maka hari ini juga aku pasti bisa. Tidak semua bisa seperti itu. Dan sekali lagi Alkitab tahu itu. Makanya Alkitab katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Itu loh. Jadi waktu Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kita datang kepada Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam diri kita, menyelesaikan apa yang ada di dalam diri kita. Dan dia memberikan kita kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa menambah semangat, dia menambah semangat kita. Menambah semangat kita. Orang yang mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itu. Orang yang datang kepada Tuhan, artinya orang yang membawa dirinya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia membawa dirinya kepada Tuhan, maka kekuatan dan hidupnya adalah Tuhan. Sehingga waktu dia berjalan, waktu dia berlari, maka kekuatannya adalah Tuhan. Pantas kalau Alkitab katakan dia tidak akan pernah menjadi lelah dan letih. Kenapa? Karena dia ada di dalam Tuhan. Kita tidak hanya sedang mendapatkan solusi, tapi kita menerima solusi itu sendiri. Hidup di dalam diri kita, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Nah, saudara yang gak kasih dalam Tuhan, ada banyak alasan yang bisa membuat kita letih. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita lemah. Orang lain bisa membuat kita lemah. Kita pun bisa membuat orang lain lemah. Apa yang orang lain lakukan bisa membuat kita lemah. Dan orang lain pun bisa lemah untuk apa yang kita lakukan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disebut sebagai satu pribadi, satu tubuh yang saling melengkapi. Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang memiliki apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama kita. Sehingga perjalanan beriman kita tidak hanya perjalanan iman yang kemudian, kita nyanyi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku, apa saudara? Alami atau lalui? Ya itulah pokoknya. Bersama Yesus, juru selamatku. Berjalan bersama Tuhan tidak hanya tentang hari ini selesai, tidak. Tapi bagaimana perjalanan kita hari ini menjadikan kita semakin kuat pada hari esok. Supaya kita nggak jadi orang Kristen yang cuma hidup kuat pada hari Minggu. Supaya kita menjadi orang Kristen tidak hanya melayani Tuhan pada hari Minggu. Tapi kita terus berjalan kepada panggilan itu. Marilah kepadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau mengambil makna, ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan itu pun tidak hanya tentang mereka yang mengalami masalah, bukan.
Atau artinya begini loh. Kalau yang mengalami keletihan, kelesuhan aja dia layak mengalami peace, menerima kelegaan dari Tuhan. Apalagi bagi mereka yang karena inisiatifnya sendiri datang kepada Tuhan karena alasan cinta kepada Tuhan. Maka dia lebih pantas bahkan mengalami double portion di situ. Tidak hanya tentang kelegaan, tapi double portion. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita benar-benar datang. Itu dulu fix datang pada Tuhan. Ya, kan kita orang Kristen paling senang kan klaim ayat firman Tuhan. Ya, dalam nama Yesus aku terima kelegaan dari Tuhan, itu paling senang. Dalam nama Yesus aku diberkati, paling senang orang Kristen seperti itu. Iya, itu fasilitas yang disediakan, tapi kita harus datang ke situ. Kita harus datang kepada sumbernya untuk kita mengalami itu. Dan perjalanan kepada sumbernya ada perjalanan penyerahan diri, perjalanan percaya, perjalanan iman tanpa menyerah. Perjalanan iman yang tanpa takut. Perjalanan iman yang betul-betul melepaskan segalanya dan hanya berharap kepada Kristus. Hari ini Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Haleluya. Jemaat dan pelayan GPD Brisbane, Tuhan mau memberi semangat yang baru. Nikmati itu, terima itu. Tuhan mau memberikan kita kekuatan yang baru. Alami, amenkan itu. Tuhan ingin supaya kita berjalan dan berlari tidak lesu dan letih. Tuhan mau itu. Tuhan mau supaya perjalanan pelayanan kita di GPD Brisbane menjadi pelayanan yang benar-benar hidup karena kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin kita lihat dalam sebuah peristiwa di 1 Raja-Raja pasal 19. Elia. Dan dalam pelayanan, kita bisa saja mengalami atau kita familiar mungkin dengan istilah fluktuasi iman. Ada saatnya kehidupan iman kita ada di puncak. Tapi ada saatnya juga kehidupan iman kita, ya, sekalipun kita nggak menginginkan itu, tapi ada saatnya iman kita seolah-olah drop, gitu. Itu ada fluktuasi, naik turun. Coba kita lihat kehidupan Elia. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 Raja-Raja pasal 19, tapi kalau sudah baca pasal 18, ya, bagaimana Elia baru saja melakukan sebuah pelayanan besar dengan mengalahkan 400 Nabi Baal dan membinasakan mereka semua. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah di hadapan para Nabi Baal. Dan itu ada demonstrasi yang luar biasa. Sukses banget. Di zaman itu. Ketika Raja Israel adalah raja yang gak percaya Tuhan. Raja yang anti Tuhan. Lalu kemudian dia melakukan pelayanan akbar seperti itu. Bahkan dia berani membunuh nabi-nabi Baal. Sebuah prestasi pelayanan yang orang akan berkata, wow, luar biasa banget. Lalu kemudian di pasal yang ke-19, Alkitab menyebut Elia ketakutan. Apakah mungkin seseorang yang melayani Tuhan tiba-tiba bisa burning out, bisa kelelahan? Bisa, perhatikan ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka, perhatian 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku yang tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa kurang hebat ini Elia? Apa kurang berprestasi dia? Apa kurang urapannya? Apa kurang kuasa dan karunia yang Tuhan berikan? Dia melakukan demonstrasi ilahi yang luar biasa di hadapan begitu banyak orang. Sendirian. Lalu kemudian tiba-tiba dia ketakutan. Bahkan ketakutan itu membuat sampai dia membuat keputusan yang sangat emosional. Dia katakan, Tuhan, udah lebih baik aku mati saja. Ini nggak lagi bicara tentang burning out. Ini lagi nggak bicara. Ini orang yang benar-benar lari, tidak berani menghadapi kehidupan, tidak berani facing persoalan hidupnya. Dia berkata kepada Tuhan, aku ingin mati saja, biar Tuhan, ternyata aku gak lebih baik dari yang lain. Saudara, makanya kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan di Injil Matius 11 tadi, marilah kepadaku. Ini menjadi penting untuk setiap suasana hati kita di dalam pelayanan. Marilah kepadaku, ini menjadi kebutuhan kita untuk setiap pengalaman hidup kita. Susah, mari datang kepada Tuhan. Senang pun jangan tinggalkan Tuhan. Gitu. Senang pun harus tetap datang kepada Tuhan. Sebab tidak berarti bahwa pengalaman pelayanan yang hebat itu kemudian mewakili keperkasaan kita untuk selamanya. Tidak begitu. Elia berani berhadapan dengan sekian banyak Baal. Tapi dia ketakutan hanya dengan seorang Izebel. Dia lari jauh ke padang gurun. Sendirian. Pasrah. Dan berkata, biar aku mati saja. Apakah itu panggilan Tuhan buat kita? No. Tuhan gak panggil kita hari ini menang kemudian besok kalah, tidak. Tuhan panggil kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sadar mengerti bahwa iya, setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Setiap hari. Karena sekali lagi, ada banyak persoalan hidup kita yang bisa terjadi dalam hidup kita setiap hari. Makanya Tuhan katakan, ayo mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, saya menghargai, Tuhan pun menghargai usahamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki masalahmu. Tuhan pun menghargai itu. Itu baik. Tapi usaha apapun yang kita lakukan, jangan pernah menggeser kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Usaha dan kemampuan apapun yang dapat kita lakukan, jangan pernah melepaskan kita dari perjalanan kita kepada Tuhan. Ada orang begini, sudah berdoa Tuhan gak jawab. Sudah puasa Tuhan gak jawab. Aku setia, kenapa Tuhan gak jawab? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya bukan Tuhan tidak jawab. Kita tidak pernah sampai kepada jawaban. Sebab Tuhan memanggil kita untuk datang kepada jawaban itu. Pesannya penting, mari kepadaku. Kita tidak bisa komplain kepada Tuhan di waktu yang sama kita menjauh, semakin menjauh. Lalu berkata, kalau Tuhan jawab saya akan kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab baru saya akan datang setia melayani. Tidak. Untuk mengalami jawaban Tuhan tidak ada pilihan lain selain kita datang, respon panggilan Tuhan. Datang kepada tempat, waktu, jawaban Tuhan itu sendiri. Ketika Yesus berkata, I will give you rest, I will give you peace. Maka menjadi penting dalam kehidupan kita, siapapun kita, yang bisa saja mengalami persoalan dalam hidupnya. Untuk datang, menerima, ngalamin.
Kita ngerti bahwa ada di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita ngerti situasi itu. Bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tapi jangan lama-lama liburan di lembah kekelaman. Jangan lama-lama di sana. Sebab tujuan dari panggilan Tuhan buat hidup kita bukan di lembah kekelaman itu. Tuhan akan membawa kita untuk kembali menikmati keintiman dengan Tuhan, menikmati pribadi Tuhan. Datang pada Tuhan. Kita mungkin berkata, saya sudah pelayanan, saya datang kepada Tuhan. Coba tanya dalam diri kita. Sejauh mana? Sekuat apa? Sedekat apa? Kita ngerti waktu Tuhan katakan marilah kepadaku. Jangan-jangan yang sampai kepada Tuhan hanya korban kita. Tapi hati kita nggak pernah sampai ke sana. Tuhan senang memberkati kita. Kembali kepada 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, memang enggak, saya baca ayat ini, memang enggak mudah ya menghadapi orang yang sedang dalam masalah. Memang enggak mudah. Saudara bayangin, Elia sendirian, kemudian malaikat datang padanya, kasih dia roti. Malaikat yang ngomong, bukan gembalanya, malaikat yang ngomong, hei bangun, makan. Dia tidur lagi saudara. Memang waktu kita ada pada situasi yang sulit dalam hidup kita, memang tidak sesederhana seperti yang bisa kita ungkapkan untuk menyelesaikannya. Tapi memang dibutuhkan hasrat untuk benar-benar mau datang pada Tuhan. Malaikat Tuhan bangunkan kepada Elia, makan, kasih roti, bangunlah, makanlah. Kemudian ayat yang ke-7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan, ada pilihan di situ. Malaikat Tuhan katakan begini, bangun dan makan. Boleh kamu mungkin boleh. Kira-kira pikirannya begitu. Boleh aja kalau kamu nggak mau bangun, kalau kamu nggak mau makan, boleh aja. Tetapi perjalananmu akan sulit, perjalananmu akan semakin jauh. Mungkin juga kamu nggak akan sampai. Boleh aja kamu gunakan kekuatan, kemampuanmu, boleh. Tapi perjalananmu akan sulit, perjalananmu akan jauh, bahkan mungkin bisa nggak nyampe. Makanya Tuhan datang kepada Elia katakan ini, bangun, makan. Makanya Yesus hadir sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan memberikan apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita. Dan memang hanya dia sumbernya, gak ada tempat lain. Hanya dia jawabannya, gak ada tempat lain. Hari-hari ini dunia semakin berat, semakin keras kehidupannya. Mau bergantung di mana? Saya selalu berkata bahwa yang berbeda adalah ketika orang dunia bergantung kepada kekuatan tertentu, dia sampai pada satu titik dia nggak bisa apa-apa. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama, bergantung pada satu hal tertentu, sampai pada satu titik dua-duanya nggak bisa apa-apa. Orang yang nggak percaya Tuhan sudah berhenti di situ. Tapi orang yang percaya Tuhan, dia punya Tuhan. Bedanya situ, dia punya Tuhan, ada fasilitas lain, yaitu iman di dalam dirinya.
Yang memberikan dia kekuatan dan kehidupan untuk berharap lebih jauh dari sekedar kemampuannya. Itu percaya kepada Tuhan. Itu iman kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yang di Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah tempat pernyataan Tuhan. Atau Gunung Sinai. Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan jawabannya. Gunung Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Waktu Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini menjadi hal penting untuk kita datang pada Tuhan. Jika kita lihat konteks perjalanan Elia. Ketika Elia kemudian makan apa yang Tuhan berikan, sediakan untuknya. Di tengah keletihannya, di tengah situasi yang berat, di tengah hasrat hilang, semangat yang hilang. Di situasi emosi yang dia sendiri bisa berkata, udah mati aja. Pada situasi seperti waktu dia makan, dia respon. Atau kita bisa gunakan waktu dia benar-benar datang pada Tuhan. Lalu Alkitab berkata, dia memperoleh kekuatan. Dan melalui apa yang dia makan, dia peroleh kekuatan untuk bisa berjalan selama 30 hari. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, saya ingin mengajak kita semua. Siapapun Anda, siapapun kita termasuk saya. Bisa ada pada titik tadi. Bisa lelah, letih. Siapapun kita bisa aja kita kehilangan semangat, bisa. Tapi sekalipun kita sadar bahwa itu bisa terjadi. Tapi kesadaran yang lebih besar yang harus kita bangun dalam diri kita. Bahwa ada Kristus yang menyediakan kelegaan. Ada panggilan, Yesus berkata, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu. Paling tidak kita mau bersikap begini. Ketika kita dalam persoalan kehidupan kita. Maka pilihan utama kita terlebih dahulu datang pada Tuhan. Datang dulu sama Tuhan. Jangan marah dulu. Jangan protes dulu. Datang dulu sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Alami persekutuan dengan Tuhan. Datang pada Tuhan. Alami Tuhan melepaskan kelegaan untuk kita. Alami Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Alami Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Dan jangan lama-lama liburan di lembaga kekelaman. Jangan lama-lama. Ayo. Semangat. Gitu loh. Orang yang kehilangan semangat, dia mungkin akan menganggap biasa aja. Orang yang itu strategi musuh terbesar adalah merampas semangat kita. Orang yang kehilangan semangat, dia tidak akan sadar bahwa dia sedang dikalahkan sampai dia benar-benar kalah pada akhirnya. Itu. Orang yang kehilangan semangat dan gairah kepada Tuhan. Dia tidak akan benar-benar rasa secara langsung sampai dia benar pada akhirnya dia rasa dia telah jauh dari Tuhan. Dia telah kehilangan segalanya. Sebab kalau orang sudah nggak excited lagi dengan apa, dia kehilangan semangat kepada Tuhan, maka dia tidak akan punya kerinduan untuk punya pengalaman. Dia tidak akan punya kerinduan untuk punya persekutuan. Dia akan menganggap itu biasa aja. Aku masih di gereja, aku masih melayani, tapi lama-kelamaan, semakin lama, sampai pada satu titik, dia akhirnya merasa dia udah terlalu jauh dari sana. Makanya hari ini firman Allah kembali datang kepada kita, kepada Anda, kepada semuanya. Alkitab berkata, marilah kepadaku. Setiap hari kita harus terus mau memiliki. Kita harus berkeinginan. Kita harus tumbuhkan rasa cinta untuk datang pada Tuhan. Setiap hari mau datang pada Tuhan. Sebab di sana itu, kelegaan itu. Di sana jawaban itu. Di sana mujizat itu. Di sana jawaban yang Tuhan sediakan. Setiap hari
Mari. Tuhan katakan kepada kita setiap hari, marilah kepadaku. Marilah kepada. Setiap hari kita harus mau. Sehingga kita tidak berkata, iya minggu lalu aku sudah datang. Minggu lalu aku sudah datang. Bulan lalu aku sudah datang. No. Setiap hari kita harus datang pada Tuhan. Setiap hari kita punya kesempatan untuk mengalami dan mendapati kekuatan baru. Kekuatan baru. Setiap kita punya dinamika perjuangan yang berbeda. Berbeda. Itu mungkin karena pekerjaanmu. Itu mungkin karena lingkunganmu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang sama. Dia berkuasa atas setiap keadaan. Dan dia sanggup menyelesaikan. Di tengah situasi yang keras sekalipun, kelegaan dia sediakan untuk kita. Sekali lagi, ketika Tuhan berkata memberikan kelegaan, artinya Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang bereskan. Tuhan yang memberikan apa yang kita butuhkan. Itu keistimewaan kita dalam Tuhan. Aktifkan iman kita kepada Tuhan. Alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Mazmur 142, ayat favorit. Mazmur 142, ayat yang kedua katakan begini. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu perjalanan kita. Hari ini Tuhan seperti ingin berkata kepada kita semua. Seberat apapun perjalanan dan perjuangan imanmu, upamu sorga. Upahmu adalah sorga. Seberat apapun rasa tanggung jawab pelayananmu, upahmu adalah sorga. Lakukan karena dan atas dasar kasih. Jangan dirusak dengan hal lainnya. Jadilah berkat. Alami Tuhan dalam diri kita. Jadilah jawaban untuk orang lain. Saya pernah bicara berapa tahun yang lalu tentang masalahmu bisa menjadi jawaban atas persoalan orang lain. Mari datang pada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kita kelegaan. Tuhan tahu setiap langkah kita. Dan Tuhan berjanji memberikan kita damai. Kita bangkit berdiri bersama.